Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik, semuanya baik. Boleh angkat tangan dulu, boleh. Biar Tuhan Yesus pagi hari ini lihat. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan syukur kita. Sebab kita semua adalah bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sekali lagi, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan, Tuhan Yesus satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kiri kananmu, katakan, kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi katakan, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat. Sambil tepuk tangan kita mau katakan sekali lagi ya, hari ini kurasa bahagia. Sambil tepuk tangan kita katakan bersama-sama, amin. Yeah. Hari ini senyum, kurasa bahagia, saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Boleh berjabatan tangan ya. Berjabatan tangan, salam-salam. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lihat kiri kananmu, katakan, kau saudaraku, kau sahabat, tiada yang dapat memisahkan kita. 3 orang, tunjuk saudaramu. Kau saudaraku. Lagi. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 5 orang. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Lihat kiri kanan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Sekali lagi. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Coba lihat kiri kanan. Sudah senyum belum? Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Baik, pagi hari ini kita boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Bahkan kita mau dengar firman Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan minta kita selalu punya hati untuk bersyukur. Ya, mari kita bersyukur. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkau ada dalam hati kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pagi hari ini bukan kebetulan kami selalu datang setiap Selasa pagi.
bukan suatu kewajiban, tetapi kami punya hati rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tangan kami rindu terangkat untuk memuji, menyembah Engkau Yesus. Hati kami yang penuh dengan setiap persoalan, tetapi ketika kami datang Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Bapa, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini mulut kami, hati kami mau memuji kepadamu. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya mau dengar Bapak Ibu saja yang katakan terima kasih. Suaranya buat Tuhan. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebab selama-lamanya kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau masih menjaga kami, Engkau pelihara kami Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau membawa kami Tuhan, Engkau menjaga kami. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima
kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan bagi kami, selama-lamanya bagi kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan, teramat sangat baik. Kami ada sampai hari ini karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu begitu sempurna Bapa bagi hidup kami. Engkau menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami merasakan hangat kasih-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami sampai dengan pada hari ini. Atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan, kasih-Mu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak masih banyak, begitu banyak ucapan syukur kami yang ada dalam hati kami. Kalau Tuhan menjaga kami sampai hari ini, kami sudah bersyukur di setiap hari dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu Bapa boleh menyertai kehidupan kami, keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada. Terpuji-puji nama Tuhan, Allah yang hidup kini dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Kalau semuanya boleh tepuk tangan, boleh dong bersaksi pagi hari ini. Shalom, selamat pagi ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya mau sharing sedikit tentang kebaikan Tuhan. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya masih bekerja di toko kacamata. Tiba-tiba suatu hari saya mau membeli makanan ke kantin. Kantinnya itu agak turun ke bawah, tangga gitu ya, lumayan agak tinggi. Tiba-tiba saya turun ke bawah itu tidak masalah. Begitu sudah beli makanan, yang bermasalah waktu mau naik ke atas tiba-tiba kaki saya itu nggak bisa digerakkan sama sekali. Melangkah aja susah, nggak bisa, kayak harus diseret gitu. Terus saya kan kaget ya, ini kenapa gitu. Tadi jalan ke bawah aja nggak masalah gitu. Tiba-tiba mau naik ke atas, aduh saya mau minta tolong sama siapa ini. Terus saya pelan-pelan, jadi saya pegangan tangga itu, jadi saya angkat badan saya, jadi pakai numpu satu kaki. Waktu itu yang sakit kaki saya sebelah kiri gitu. Habis gitu saya masuk lagi ke tempat kerjaan saya duduk aja di situ, nggak bisa jalan, saya jalan tuh mesti diseret gitu kakinya. Terus saya kan kaget gitu, sedih, ini kenapa gitu, nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba kaki saya nggak bisa digerakkan, sakit sekali, apa ini saraf kejepit saya juga nggak tahu. Saya tunggu itu, waktu itu kejadiannya sore, jadi saya tunggu anak saya sampai malam, sampai tempat kerjaan saya selesai jam 9 malam tuh saya dibawa ke rumah sakit mitra keluarga. Saya sampai pakai kursi roda karena nggak bisa jalan gitu kan, didorong ke dalam gitu. Saya bilang, waduh ini gimana gitu kan. Sedangkan saya masih mau bekerja, masih dibutuhkan anak-anak saya, waktu itu anaknya masih kuliah gitu kan. Saya sedih banget gitu, cuman saya waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini kenapa kaki saya ini. Terus saya minta tolong sama Tuhan, mohon supaya bisa disembuhkan lewat dokter atau lewat obat. Sampai di ronsen ya, itu sampai jam 11 malam itu. Jadi harus di ronsen, harus dilihat, harus diperiksa, ngantri gitu kan. Terus dokternya sih nggak bilang apa-apa. Saya bilang, kenapa dok? Itu apa saraf kejepit? Belum ketahuan sih Bu, gitu ya. Cuman dari ronsennya saya mau lihat keadaan tulang gitu kan.
Habis itu saya dikasih obat pulang untuk menghilangkan nyeri. Memang waktu dikasih obat itu nyerinya hilang, saya bisa jalan pelan-pelan, agak diseret. Tapi nanti waktunya harus minum obat itu nyerinya datang lagi. Selalu begitu. Itu saya rasakan sampai lama, berbulan-bulan. Udah ditempel koyo, obat gosok, segala obat ini, obat itu, terapi, sampai terapi juga ke mitra keluarga itu yang dipanasin, digetar, di apa itu. Tetap nggak sembuh-sembuh juga. Cuman suatu hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Waktu itu saya ke gerejanya bisa sih naik lift gitu pelan-pelan. Jadi perginya naik Grab gitu, pulangnya juga naik Grab. Terus saya bilang gimana? Saya mau ke gereja dengan apa sih? Dengan enak gitu jalannya. Suatu saat nanti saya misalkan harus sendiri gitu kan. Saya berdoa juga mohon pertolongan dari Tuhan gitu. Satu hari rumah saya itu saya ingat sekali ditanyakan ibu rumahnya mau ke tempatan Rosario enggak gitu. Kalau rumah saya udah enggak banjir-banjir lagi, saya akan menyediakan tempat rumah saya itu dipakai, misalkan untuk doa yang terlalu banyak ya. Jadi saya bersedia banget. Anak-anak juga welcome. Mama ada Rosario, iya ada Rosario gitu. Ya nanti aku pulang cepet gitu. Ya udah. Terus Rosario seperti biasalah gitu, mimpin Rosario. Setelah itu pulangnya, saya waktu itu tiba-tiba ada waktu itu namanya Pak Irianto gitu kan. Pak Irianto itu juga dulu pernah mengalami saraf kejepit. Dia udah habis berjuta-juta ya. Jadi dia itu lebih parah. Dia di bagian punggung belakang. Jadi duduk nggak bisa, sakit, tidur juga sakit, diganjel sakit, gimana semua cuma serba sakit. Ya puji Tuhannya saya cuma di bagian kaki dari atas ini sampai ke bawah gitu. Tapi ya sakit banget untuk kegiatan sehari itu, aduh rasanya nggak enak gitu. Tiba-tiba si Pak Irian, Ibu kakinya udah sembuh belum? Belum Pak gitu. Udah ke sana sini, sana sini. Waktu itu saya udah berjalan 1 tahun lebih itu masih nggak sembuh-sembuh, masih sengkring sakit gitu. Terus Pak Irianto bilang, Ibu coba deh, ini ada obat Cina gitu kan, siapa tahu bisa cocok gitu kan, gambarnya ini dikasih lihat. Terus habis gitu, oh ya Pak gitu kan, namanya ada etikat baik gitu kan, saya coba gitu, saya beli obat itu gitu kan, terus saya minum. Setelah 3 bulan, saya terus jadi bukan berarti 1 bulan nggak sembuh, udah saya berhenti, enggak, saya beli lagi. Habis itu habis saya beli lagi gitu kan. Setelah 3 bulan rutin minum gitu, ternyata Tuhan kasih kesembuhan gitu. Jadi saya jalan bisa enak lagi, naik tangga lumayan enak lagi gitu. Terus saya juga bingung, oh ternyata Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan jawab doa-doa saya itu. Ya udah 1 tahun lebih sih ya, kita selalu harus sabar ya. Kalau memang kita ada sesuatu mohon kepada Tuhan, Tuhan belum kasih waktunya buat kita, mungkin nanti Tuhan akan atur, Tuhan akan jawab di suatu saat yang udah Tuhan tentukan. Udah begitu aja. Makanya masih bisa ke sini naik tangga segitu tinggi gitu kan ya. Puji Tuhan banget. Terima kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Ibu. Satu lagi ada? Ada? Ini. Kalau bilang begini pasti semuanya salah, Maria penuh rahmat. Semuanya tunduk. Ada? Satu lagi, ada? Saya bersaksi pada Natal yang kemarin. Kan kita banyak yang didoakan semua ya sama Romo. Kebetulan saya didoakan sama Romo Steve. Saat saya didoakan itu emang badan saya rasa gemetar. Tapi begitu aku didoakan langsung aku resting gitu, jatuh. Kebetulan teman-teman gak sempat megang saya udah jatuh. Jatuhnya itu nggak kira-kira. Sampai jatuh kayak kepala itu kayak kelapa itu jatuh bang gitu. Jadi saya bilang, itu sakit. Sempat saya merasakan sakit gitu.
Tapi sampai detik ini Tuhan selalu menjaga saya dan menolong saya. Tidak ada rasa sedikit pun yang rasa sakit sampai sekarang. Terima kasih. Dari dua kesaksian ini kita mau menanggapi bahwa selalu ada mujizat. Amin. Bukan cuman Ibu Lili sama Ibu Siska, tapi buat kita semua. Amin. Dan satu lagi ada. Selamat siang semuanya. Saya sedikit kesaksian nih, tapi udah pernah saya saksiin waktu di PD Lansia. Jadi waktu Lebaran, ipar saya meninggal. Dia punya cucu. Cucunya tuh masih kecil, masih 2 tahun ya. Kalau di Palembang, rumah dukanya itu serem banget. Jadi cucunya yang 2 tahun itu lari gitu. Selesai kremasi, terus cucunya di rumah nangis terus. Saya bilang, ini kenapa ya nangisnya kayak gini, mamanya diseret, minta gendong salah, duduk salah, semua serba salah. Terus saya liatin aja, tapi ada kepikiran tuh, ada satu pujian yang ada di ini saya, di telinga saya, dan selalu ada bisikan, kamu bisa. Jadi pujiannya itu selalu ada di saya. Terus saya samperin. Saya tuh nggak pernah doa saya tuh nggak sempurna. Maksudnya nggak pernah ngedoain orang, nggak sempurna lah doa saya. Jadi saya tumpang tangan dalam nama Yesus, semua roh jahat keluar dari sini. Dia langsung diem. Terus maminya ngomong, aduh tante hebat enggak? Tante enggak hebat. Aduh tante kok bisa? Ya mungkin Tuhan yang memampukan tante. Tapi kalau untuk tante sendiri, tante tuh enggak bisa. Doa tante tuh enggak sempurna. Tapi tante selalu terngiang-ngiang dengan satu pujian sedikit aja. Gitu. Jadi pujian ini tuh di dalam telinga saya terus kenapa ya kayak gini ya, coba saya tumpang tangan, anaknya diem sampai besoknya udah pulang ke Jakarta, tante terima kasih, Edric sudah enak, sudah diem katanya, nggak nangis lagi. Puji nama Tuhan, Tuhan baik, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, yang tidak mampu pun dimampukan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergetar dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergetar
badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bersamanya. Makasih. Terima kasih. Baik. Sekali lagi tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Siapa yang mau sembuh? Siapa yang mau terima berkat Tuhan? Semua boleh angkat tangan. Siang hari ini gelombang kesembuhan boleh terjadi di tempat ini. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau setiap memuji Tuhan. Kita mau katakan siang hari ini Tuhan boleh menyembuhkan kita. Amin. Sama-sama. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Lihatlah, Dia datang membawa seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. sama-sama katakan yang lemah. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang buta kan berjalan, Yang buta, kan melihat perbuatannya ajaib atas kita. sama-sama katakan hey, hey. Soraklah, angkat tanganmu. Haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Soraklah, soraklah. Haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Sebab Tuhan Yesus kita ajaib. Amin. Amin. Kita mau katakan sekali lagi. Lihatlah, Dia datang melawan Sama-sama. seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Sekali lagi, lihatlah. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah, Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. soraklah hey, hey. Sekali lagi, hey. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Sekali lagi, Soraklah, haleluya, pujilah tepuk tangan. namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus. Sama-sama soraklah, soraklah. Pujilah namanya. Soraklah, Amin. haleluya, Tuhan Yesus. Sekali lagi, Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Tuhan kita. Tuhan Yesus aja. Sekali lagi,
Tuhan Yesus ajaib. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan kita kesembuhan. Amin. Kasih tahu Tuhan Yesus penyembuh. Kasih tahu. Kasih tahu Tuhan Yesus penyembuh. Biar siang hari ini kita diberkati dengan anggur-anggur Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama kita katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. katakan hari ini harinya Tuhan sama-sama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Hey, Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. oh, katakan. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama tepuk tangan buat Yesus kita luar biasa. Amin. Biar siang hari ini anggur boleh tercurah. Amin. Amin. Sama-sama. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus. Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini harinya Tuhan sama-sama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Kepalkan tangannya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya satu. Oke. Saya mau dengar. Dari tadi berkatnya begini ke Ari sama Singar. Kalau saya bilang anggur baru, kita ambil anggur baru, bagi-bagi begini ke kiri kanan ya. Jangan ke depan. Jadi angkat begini, anggur. Pokoknya lihat kiri kanan depan belakang, oke? Siap? Kalau ke depan kita doang yang kena. Siap? Sambil tepuk tangan. Anggur baru, bagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Lagi, sekali lagi. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Sambil tepuk tangan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat lagi dong buat Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siang hari ini kalau Tuhan adalah kesembuhan, Tuhan boleh menyembuhkan tadi Ibu Siska. Bukan suatu kebetulan saya pilih lagu sama Ibu Siska ngomong. Tidak ada sangkut pautnya. Tetapi semua boleh terjadi siang hari ini. Amin. Kesembuhan boleh terjadi buat kita semua. Berkat Tuhan tidak ada kurang satupun buat kita. Amin. Sehingga siang hari ini kita bawa hati kita boleh menyembah Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita mau datang, kita mau menyembah Yesus. Mari kita mau katakan, Yesus, Engkau Allah yang berkuasa. Surga dan bumi adalah milik Tuhan. Amin.
alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana. Mari serukan Hosana. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab namamu Tuhan yang termulia dalam hidup kami, Yesus. Oh, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Saya undang kita bangkit berdiri. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Ini tangan kami Tuhan siang hari di tempat ini. Tangan kami mengangkat kepadamu Yesus. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa Yesus. Hosana, Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak disembah, Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. sebab Engkau besar Tuhan. Engkau selama-lamanya besar Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatanmu
ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Haleluya. Iya nama salamu. Haleluya. Iya la 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 masyaramu. Iya nama se. Haleluya. Iya la 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 la. Iya la 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 la. Iya la masyira la 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 la. Haleluya. Haleluya. Iya la 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 masyaramu. Iya la ba 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 ba. Haleluya. Iya la 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 la. Kira la la masyira ba da 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 da. Haleluya. Hosana. Hosana di tempat tinggi. Ya la 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 la. Kira la 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 la. Kira masyira ba la 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 la. Ya la 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 la. Haleluya. Kira la 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 masyira masyana. Kira la la. Kira masyira da da. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kerjalah selalu di ladang Tuhan. Upahmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, siang hari ini kami datang menyembah Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Sebab Engkau sungguh besar, ajaib segala perbuatan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, sungguh kami boleh merindukan saat-saat kami menyembah Engkau Yesus. Karena dengan hati kami, tangan kami boleh terangkat kepadamu. Bapa di sorga, siang ini kami akan diteguhkan oleh firman-Mu. Kami akan mau belajar bersama dengan Ibu Ratna. Mari Tuhan Engkau berkati kami, Engkau berkati juga Ibu Ratna yang Engkau sudah persiapkan pagi hari ini. Yesus yang baik, setiap dari firman Tuhan, biarlah tinggal dalam hati kami. Sebab firman-Mu hidup untuk selama-lamanya. Teguhkan hati pikiran kami Bapa, agar kami boleh layak dengarkan sabda Tuhan. Nama Tuhan yang kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya persilakan Bu Ratna. Shalom. Ibu Bapak yang terkasih, sahabat-sahabat Kristus. Berjumpa kembali ya, setelah saya cukup lama tidak masuk ruangan ini. Sampai sedikit-sedikit hampir lupa. Pagi hari ini tema kita ini cukup menarik. Jauhi kemunafikan, jangan jadi orang fasik.
Nanti kita baca ya. Ayatnya cukup mengagetkan, cukup menakutkan ya. Mungkin Ibu yang membantu di multimedia, bolehkah dibantu saya untuk menyajikan atau menampilkan dari Matius 23 ayat 13 sampai 22. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, kan emas itu. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah yang juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat 23 diulang lagi. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi bukan yang kita baca. Ya, kita dari awal bacanya celakalah. Dua kelompok orang yang disebut, orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Kan kitab suci ini hidup untuk selama-lamanya. Ya, di sini ada orang ahli Taurat, apa ada orang-orang Farisi nggak di sini? Nggak ada. Tapi kalau kitab ini kita baca, berbicara kepada kita enggak? Ya. Ya. Jadi orang Farisi, orang ahli Taurat adalah perkataan Yesus langsung yang pada saat itu menegur mereka habis-habisan. Bukan cuma menegur, memberikan sebuah larangan yang sangat keras. Buat kita yang membaca sampai hari ini dan sampai kapanpun, maka sebenarnya kondisi kelompok dua kelompok ini, ahli Taurat dan orang Farisi, adalah kelompok yang sangat tidak disuka oleh Yesus zaman tersebut. Ternyata bahwa kalau kitab suci ini hidup, kitab suci ini terus up to date dan berbicara kepada manusia, ya, seperti yang Tuhan mau, berarti bahwa ada karakter-karakter orang Farisi dan ahli Taurat yang ada zaman sekarang, termasuk kita. Kalau mau dilihat dari yang kita baca, ayat 13 sampai 22, nggak ada kata-kata Yesus yang menghibur. Yang menghibur gimana nih misalnya? Oh, aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang berkelimpahan. Nah, itu menghibur nggak? Ya. Aku datang untuk datang bukan untuk orang yang sehat, aku datang untuk orang yang sakit. Menghibur nggak? Menghibur. Terus banyak lagi, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai dan sebagainya. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Wah, kalau firman Tuhan yang seperti itu enak bukan Ibu Bapak? Ya enak ya, mempunyai sebuah janji, promise dari Allah tidak pernah meleset. Tapi hari ini saya mengatakan tadi di bagian awal, wah firman hari ini cukup unik, cukup menarik.
Sebab di sini bukan segala sesuatu yang berisi promise. Paham? Janji Tuhan. Tetapi di sini adalah ayat-ayat yang sungguh keras yang menuntut kita untuk berubah. Setuju gak? Nah kalau setuju saya terus. Jangan khawatir kok. Nanti kalau bicara tentang kemunafikan dan kefasikan orang itu kan, ya itu manusia gitu. Jadi pertama di sini adalah sindiran yang keras Yesus kepada guru-guru palsu, pemimpin-pemimpin ibadah, dan juga semua pemimpin-pemimpin yang keluar masuk bait Allah yang suka memakai gagasannya, suka memakai pikirannya sendiri. Basicnya firman Allah. Ya, jadi di sini firman Allah dijadikan sebuah dasar oleh para pemimpin atau para hamba Tuhan, boleh saja siapapun yang bisa melakukan ini. Ya, yang di situ tetapi yang disampaikan adalah isi hatinya, pikirannya, ya, keinginannya yang mau disampaikan, bukan isi hati Allah, bukan isi hati daripada sang pemberi firman ini, bukan isi hati dari Allah sendiri yang pasti satu tujuan Allah untuk menyampaikan seluruh isi hatinya dan kehendaknya adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya, bukan menyelamatkan si pembicara. Yuk pinter-pinter ya kita ya. Setiap isi firman Tuhan yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan adalah menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan yang dengar. Menyelamatkan kita semua, bukan menyelamatkan yang berbicara. Saudaraku yang terkasih, di sini sungguh sangat tidak enak kata-kata Yesus berkali-kali celaka, celaka, celaka. Dan kalau boleh kita lihat di beberapa peristiwa di kitab suci, Yesus pun juga marah. Ya, salah satunya ya, bahwa di sini terlihat Yesus itu kemarahannya tidak mau bertoleransi. Gini, Yesus Maha Pengampun, setuju ya? Dosa semerah. Ya, semerah kermisi akan diputihkan menjadi seputih bulu domba. Jadi Yesus pengampun ya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang Yesus itu nggak mau toleransi dengan dosa dan kesalahan manusia. Yuk coba ya, lihat, saya ajak lihat sebuah kisah di Yohanes 2. Yang tidak usah, yang boleh ditampilkan boleh, tapi enggak saya bacakan saja. Bentar. Ini ke Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya. Ya, ini peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Jadi sementara beberapa menit, 10 menit, 15 menit di bagian awal saya mau menjelaskan tentang teksnya dulu ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dan dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Terakhir, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ngeri gak? Yesus marah di bait Allah. Kenapa? Di sekitar bait Allah, ngomongnya di sekitar gereja banyak yang berjualan. Termasuk bukan jualan risoles, mungkin ya bukan jualan sayur, juga penukar-penukar uang. Ada money changer di situ. Sekarang dikatakan orang bekerja baik enggak ibu bapak? Baik, cari uang baik. Tetapi di sini yang mau diperlihatkan, Yesus mau mengajar dengan sangat jelas sekali kepada kita, saat kamu bekerja mencari nafkah, bekerjalah itu pada waktunya yang sudah kuberikan.
Tapi pada saat hari Sabat, di mana hari beribadah, di mana hari berdoa, jangan cari duit di depan bait Allah. Maka apa? Meja-meja orang berjualan ditunggang balikan. Ya. Yesus usir, jangan balik lagi gitu kira-kira ya. Jangan pergi ke rumah Bapakku, menodai rumah Bapakku yang adalah rumah Allah, rumah bait suci, dan di situ adalah kekudusan Allah ada di dalam rumah Allah. Saudara, ini yang saya tadi mau katakan. Yesus itu sangat-sangat mencintai dan menghormati Bapaknya. Ya, ini ya bedanya ya. Dia sangat mencintai manusia, saudara dan saya. Cintanya nggak ada habis-habisnya. Tetapi terlebih itu dia mencintai Bapaknya dan menghormati Bapaknya. Kalau rumah Bapaknya diinjak-injak sama manusia yang dicintainya, di sini sepertinya toleransi Yesus habis. Paham? Saya cerita dulu. Baru jualan di depan bait Allah. Yesus sudah tunggang balikan semua meja-meja yang dibuat berjualan. Yesus sudah marah bukan main. Seakan-akan di sini terlihat di mana mencintai mengasihi. Mungkin ada orang yang berjualan itu sungguh butuh makan. Ya, laku dagangannya atau ya yang dijual itu laku mungkin makan untuk hari ini loh, mungkin saja. Tetapi di sini Yesus mengajarkan bahwa bagi manusia yang tidak pernah mau tahu ya bagian Allah, bagian di mana kamu bekerja, bagian kamu beribadah, dan semua itu dipakai oleh manusia untuk menyenangkan dirinya. Bukan menyenangkan Allah, menyiratkan isi hatinya, bukan menyampaikan seluruh isi hati Allah yang mencintai manusia. Yesus marah. Baru jualan, apalagi kalau firman Bapaknya. Baru rumah Bapaknya di emperan depan loh jualan. Ya, sudah begitu marahnya. Apalagi kalau perkataan Bapaknya, yaitu perkataan itu firman Allah yang dari Bapa. Karena Bapa memang bilang di Matius 8, kepadaku kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Artinya kuasa Bapa diberikan kepada Yesus. Yesus memperkatakan seluruh firman Allah kepada kita yang adalah itu perkataan Bapa. Sampai di sini tahu ya Bapak Ibu, supaya tahu jelas. Bagi orang ya, bukan cuma karena jualan di depan bait Allah, tapi bagi orang yang lebih lagi tidak menghormati dan mencintai Bapaknya, maka Yesus keluar kata-kata yang sangat kejam. Kamu celaka. Kamu celaka. Itu bukannya seperti makian dan seperti sebuah sumpahan. Kamu celaka. Karena perkataan Bapaknya yang oleh Yesus disanjung luar biasa, ditinggikan luar biasa oleh manusia yang memakai itu siapa tadi? Ahli Taurat, orang Farisi, ya. Tapi nanti ini saya mau jelaskan teksnya dulu. Sebab kita di sini kan tidak orang Farisi dan ahli Taurat ya. Tapi intinya bahwa kalau firman Allah dijadikan landasan dasar ya, mungkin untuk orang berjualan. Berjualan firman Tuhan. Maaf makanya saya berat loh menyampaikan, Ibu Marina nih kasih saya materi yang berat gitu ya. Itu bisa-bisa nyindir orang-orang tertentu atau nyindir saya sendiri gitu ya. Orang yang berjualan firman Tuhan dipakai landasan untuk kita menjual sesuatu, bukan cuma menjual untuk dapat uang, bukan. Tetapi tadi menyampaikan sesuatu yang untuk kepentingan si pembicara, untuk kepentingan ahli Taurat itu, untuk kepentingan si orang Farisi, di mana mereka punya karakter. Hukum Allah dipakai untuk menjerat, memberikan pembatasan kepada orang lain yang seakan-akan itu menjadi hukumnya. Paham di sini Ibu Bapak? Hukum Allah adalah hukum Allah, bukan hukum manusia. Manusia tidak berhak sedikit pun untuk menerapkan hukum Allah sebagai satu keharusan kepada sesamanya. Paham? Jadi hukum Allah nggak perlu diikutin, siapa bilang? Jadi hukum Allah buat siapa? Yang paling tepat saya mau katakan, yang tidak setuju boleh protes. Hukum Allah yang paling tepat untuk diterapkan adalah untuk diri sendiri.
terlihat di sini. Yesus marah luar biasa, saudaraku. Bahwa firman Bapaknya dibuat main-main. Maka keluar kata-kata bagi orang yang tidak mengikuti firman Allah dan membelokkan. Sebetulnya pada saat Yesus berkata-kata itu dengan hati yang sangat hancur. Ya, hati yang sangat hancur sebetulnya. Yesus, coba saudara bayangkan ya, bayangkan bahwa kalau dia ditusuk, ditombak, ditampar, diludahin saat prosesi dari jalan salibnya, dia dianiaya juga oleh manusia kan? Tapi dia tampil sebagai Allah yang penuh pengampun. Penuh pengampun luar biasa. Bahkan orang yang mencucukkan anggur asam ke perutnya saja, dia berdoa kepada Bapa, Bapa kalau boleh ya ampuni mereka semua ini loh, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kalau orang yang berkedok jubah agama, orang yang berkedok apalagi tenteng Alkitab, yang harusnya di situ memberitakan kerajaan surga di mana-mana, tetapi mereka memberitakan kerajaannya sendiri. Di sini Yesus marahnya tidak ada toleransi, saudaraku. Maka kalau saudara lihat di bahasa kitab suci ya, Yesus banyak kata-kata yang mengerikan, ular beludak, orang-orang bodoh, orang-orang rakus, apa saya catat di sini ya, kuburan yang dilabur putih. Betul? Ya. Banyak hal saudaraku di mana kamu adalah orang yang penuh dengan rampasan dan kerakusan. Ada ya, saya ingat itu. Begitu marahnya Yesus. Maka saudaraku yang terkasih, semua yang berlandaskan firman Allah tetapi dipakai sebagai bentuk kejahatan, yaitu apa? Memuaskan diri sendiri, meninggikan diri sendiri, membuat orang takut kepada diri kita sendiri. Ya, ini tamparan loh sebetulnya buat yang ngomong. Saya kan belajar saudaraku. Menjadi seorang pewarta, belajar di depan ini bagaimana orang biasa melihat kita. Kadang-kadang kalau keluar ketemu di mall, ada orang menegur, menyapa, saya nggak tahu siapa dia gitu ya. Maka perasaan bahwa orang mengenal kita dan kita tidak mengenal orang lain, ya. Ini benar-benar harus diatasi luar biasa. Maka ini cuma sharing dari saya yang simple aja, nggak apa-apa sih, boleh ya. Kalau saya ngajar cap ya, masuk ke satu ruangan, kan saya badannya kecil gitu ya, tidak menunjukkan satu postur tubuh yang bagaimana gitu ya. Saya duduk dan panitia yang belum pernah kenal saya dan mengatakan demikian misalnya, Bu, yuk sudah daftar, sudah isi absensi, Ibu kelompok berapa, misalnya begitu ya. Saya tersenyum simpul, tidak bisa jawab karena saya bukan kelompok mana-mana, ya karena di situ saya mau mengajar. Tetapi di balik senyum saya sungguh merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Tuhan, berarti hari ini saya bisa berhasil. Saya masuk ke ruangan ini, orang tidak usah mengenal saya. Tapi kalau saya keberadaan di sini, apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat, itu bisa memperkatakan kemuliaan Allah. Nah, orang tidak perlu mengenal saya, orang tidak perlu harus mengingat-ingat saya. Saya ada rasa sangat berbahagia. Sangat berbahagia. Serius Ibu. Ya. Tapi itu nanti jadi kalau dilanjutkan dari kemuliaan diri sendiri ya. Tetapi kembali kepada di sini bahwa kalau orang-orang yang berkedok rohani ya, tetapi dirinya pengen dikenal, kalau dikenal oke, ya masih bisa diterima, kepengen dirinya itu diterima, kepengen dirinya dihargai, saya rasa masih belum terlalu salah-salah amat. Tapi kalau sudah ternyata dirinya memberikan sebuah pesan, memberikan sebuah prinsip-prinsip, di mana pesan-pesan dan prinsip-prinsip yang berlandaskan kitab suci itu ya adalah untuk kepentingan dari si pembicara, Tuhan katakan itu sebuah kejahatan. Yuk, Galatia 1 ayat 9. Galatia 1 ayat 9 berkata apa nih? Saya bacakan ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi.
Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Wah, wah. Sadis gak saudara? Kalau kita menyampaikan sesuatu yang bukan daripada Tuhan, bukan dari firman Allah, dikatakan kita menjadi orang terkutuk. Sedikit saya tak lebarkan ya. Makanya berbahagialah kita yang sebagai orang Katolik. Ya, orang Katolik itu kita diajarkan dulu, saya sebelum menjadi pewarta juga belajar habis-habisan. Belajar apa Ibu Bapak? Belajar bahwa iman Katolik mengajarkan bahwa kutipan-kutipan ayat sepenggal demi sepenggal itu enggak boleh dipisah-pisah. Paham? Itu harus satu perikop diperlihatkan. Satu perikop itu harus dilihat secara utuh. Di saat apa, siapa penulisnya siapa. Nah makanya kadang-kadang pembicara itu menyampaikan penulis ini. Ya. Nah tujuannya apa? Bahwa satu perikop itu ada satu cerita. Satu perikop itu yang menceritakan tentang perjumpaan Yesus dengan siapapun. Apa yang Yesus perbuat, apa yang manusia tanggapi. Nah itu menjadi satu pewartaan yang baik. Contoh, sekali lagi contoh. Ada kadang-kadang penggalan-penggalan ya memang penggalan-penggalan dari firman Tuhan itu menjadi sebuah penguat referensi daripada sebuah alur cerita di dalam satu perikop. Ya. Tapi teman saya ini, dia ngomongnya begini, aku paling seneng loh firman Tuhan dan paling aku pegang gak pernah lupa, setiap hari aku doakan itu apa? Tadi Yohanes 10:10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wah dipegang. Jadi setiap hari dia berdoa itu tujuannya bahwa hari itu dia mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Ya. Tetapi ini ya, makanya saya ini kadang berat menyampaikan ini tidak sebut nama ya Ibu Bapak. Tetapi satu sisi ya kalau mau penggalan-penggalan firman Tuhan dipegang enggak salah. Tidak, itu bukan buruk. Tetapi kalau misalnya ada satu penggalan firman Tuhan yang mengatakan bahwa ampunilah. Petrus kan tanya, ampunilah. Ya saudaramu, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni musuh? Petrus Tuhan Yesus bilang apa? Ampunilah musuhmu itu berapa? 70 kali 7 kali. Itu nggak mau dia pegang, itu nggak mau dia keep. Paham ya, sahabat-sahabat Kristus? Dia di dalam teman saya ini yang sangat memegang 1-2 ayat yang menurut dia adalah sebuah membesarkan hatinya, memberikan harapan, betul. Tetapi firman Tuhan itu tidak bisa dilihat hanya sekilas dari satu sudut. Ya. Maka kembali di sini, kalau kita sungguh-sungguh di dalam menggumuli dulu firman Tuhan, ya saudara. Maka di dalam kalender liturgi selalu menjelaskan kepada kita bahwa ada bacaan Injil, ada perjanjian lama, ada surat. Ya, di sini gereja mengajarkan kepada kita sebuah alur penyampaian yang sederhana. Kenapa? Kita bukan orang Farisi, kita bukan orang perjanjian lama, kita bukan orang Lewi. Paham? Tetapi pesan-pesan yang dulu terkandung di dalam kitab suci mulai perjanjian lama sampai sekarang itu membawa sebuah pesan yang penting. Bagaimana cara kita bisa menerapkan? Maka mari kita ikutin apa yang menjadi tafsiran gereja. Ajaran gereja. Pendapat dari gereja kita, dari kita tidak akan pernah salah. Nah sekarang saya mau kembali ke di bumi saja. Tadi saya masih di awang-awang kayak Gatot Kaca. Ya. Sekarang kita membumi dulu. Ya. Bagaimana? Saya bukan ahli Taurat, saya bukan orang Farisi. Terus saya munafiknya di mana? Ya, saya menjadi orang fasiknya di mana? Saudara mengerikan loh. Di dalam saya masih ingat satu kutipan ya. Di Amsal berapa saya jujurnya lupa. Itu mengatakan bahwa Tuhan tidak menyayangkan ya orang-orang jujur itu ditebus nyawanya oleh nyawa orang fasik. Mau tahu apa artinya? Jadi Tuhan memberikan tebusan nyawa orang fasik untuk orang jujur. Orang jujur, orang setia itu orang yang disayang Tuhan. Ya,
Orang fasik itu yang mana? Orang fasik itu ya orang yang banyak melakukan kefasikan. Ya. Kedustaan, kejahatan, dan sebagainya macam. Tuhan tidak menyayangkan nyawa orang fasik. Karena dia mau membela orang jujur. Contoh ya, kalau saudara mau lihat. Dalam perjanjian lama. Ya, supaya saudara paham, bukan cuma Yesus menyembuhkan kita, ya Yesus mencintai kita. Coba kalau saudara melihat di perjanjian lama. Ya, saat Tuhan membela orang Israel. Sampai lanjut bahwa perjalanan orang Israel untuk menuju tanah Kanaan itu disambung dengan kehidupan para nabi, para raja. Yuk kita ambil contoh kehidupan raja yang terkenal. Yang kalau berperang Saul beribu-ribu, tapi Daud yang sebelah kirinya berlaksa-laksa. Siapa itu? Daud. Ya, Raja Daud aja. Ya, Raja Daud. Kalau dia sudah berperang sama orang Filistin, dia sudah berperang sama bangsa Asyur. Ini sangat jelas ya. Siapa orang fasik? Ya tadi bangsa Filistin, orang Asyur, yang memuja-muja dewa Baal, yang tidak menyembah Allahnya orang Israel ya. Gimana? Tuhan memihak orang Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Daud. Begitu Raja Daud berperang, berlaksa-laksa mati, dibiarkan dan diizinkan oleh Allah. Karena apa? Allah membela nyawa orang jujur. Saya mau mengungkapkan bahwa ternyata kata fasik, munafik, itu jangan main-main. Kefasikan kita dan kemunafikan kita zaman now mungkin tidak sama dengan kefasikan dan kemunafikan orang-orang zaman perjanjian lama. Ya, sampai di sini paham dulu. Lah apa dong kefasikan kita? Kalau buat saya sebagai pembicara jelas. Ya, saya jelas. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak di sini kan bukan tidak semuanya pewarta. Tidak semuanya pengkhotbah, benar ya? Nah, jadi kefasikan apa? Nah, saya kasih contoh. Tuhan tidak melihat seberapa banyak kita jadi pewarta. Ya. Pelaku-pelaku mujizat Tuhan yang sampai dikenal seluruh antero bumi. Atau kita menjadi aktivis di gereja yang sungguh luar biasa. Tuhan tidak kenal itu. Karena Tuhan tidak melihat muka kita, nggak melihat perbuatan yang menurut itu jasa-jasa kita, bukan. Tetapi yang Tuhan lihat apa saudara? Bukan perbuatannya. Berkhotbah, mewartakan Injil, melakukan kebaikan untuk sesama. Itu yang tidak boleh, bukan. Itulah menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Tetapi yang Tuhan mau apa? Yang Tuhan mau ini di dalam lagu ini. Yuk para pemuji yuk. Yuk para pemuji sebagai doa kita. Yesus. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam. Sekali lagi kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalammu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku, Yesusku. Musik boleh mengalun dengan lembut. Bapa, tema hari ini sungguh membuka setiap mata hati kami.
Tuhan ampuni, saat kami tidak menyadari, kami sudah melakukan banyak kemunafikan dan kefasikan. Tuhan beri kami kesempatan untuk terus hidup merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan tulus hati mengakui segala kekurangan kami, kelemahan kami. Karena kami orang berdosa ya Bapa. Dan yang selalu di dalam kebenaran hanya di dalam nama Yesus. Perkataan hamba-Mu ya Tuhan sudah berakhir di dalam keterbatasan hamba-Mu ini. Tetapi Roh Allah yang hidup dengan kuasa-Nya yang tak terbatas, Tuhan sempurnakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan sempurnakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap hati yang saat ini hadir dan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan menyampaikan dengan bebas apa yang Kau mau bagi hidup kami. Tuhan terima kasih untuk teguran Tuhan pada saat ini. Kami tahu pada saat Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang keras untuk kami. Karena Tuhan mau menyelamatkan kami. Tuhan mau menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebanggaan-Mu. Sehingga kami boleh juga menjalani hidup ini dengan berdiri tegak di atas iman kami. Sebagai iman yang terus berjalan bersama dengan Kristus. Karena Engkau sendiri mengajarkan kepada kami untuk belajar daripada Engkau yang lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar berkat-Mu turun untuk semua anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Tuhan yang tahu segala kebutuhan mereka. Tuhan yang tahu segala perjuangan hidup mereka. Tuhan yang tahu segala harapan mereka. Di dalam nama Yesus kami minta, semua hanya bisa diperoleh di dalam Engkau Tuhan. Dan berkat-Mu boleh tercurah saat ini untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku, Yesusku. Saudara saya undang untuk berdiri, kita berdoa sama-sama tumpang tangan untuk seluruh doa-doa saudara. Bapa yang penuh kasih, inilah seluruh ungkapan hati kami yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang sangat mengandalkan Engkau satu-satunya yang menjadi sumber harapan kami. Tuhan sungguh benar, di dalam Engkau selalu ada jawaban ya dan amin. Tuhan yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan dengan rahmat kepertolongan Tuhan. Yang mengalami kesulitan ekonomi, kesejahteraan hidup, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu Tuhan untuk mereka. Kami tahu percaya Tuhan, pasti ada jalan karena di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan, bagi yang mempunyai problem dalam keluarga, di dalam relasi, dalam hubungan dengan siapapun, Tuhan biarlah Engkau sendiri yang membuat yang tawar menjadi manis seperti anggur yang paling baik. Segala sesuatu yang buruk di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus akan dirubahkan seindah dan semanis anggur yang terbaik. Hanya di dalam nama Yesus. Dan yang bagi mempunyai harapan-harapan yang lain yang hamba tak bisa katakan, memang hanya Engkau Tuhan satu-satunya penolong dan harapan kami. Hamba serahkan seluruh isi doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita ya, siang hari ini boleh diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan, angkat tangan. Amin. Firman bukan menegur tetapi boleh mengingatkan kita. Amin. Amin.
Amin. Selalu berjaga-jaga. Saat ini kita akan lanjutkan dengan persembahan. Cip. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kami diam sejenak, kita akan dengarkan pengumuman. Baik. Selamat siang, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa ya hari ini, berlimpah-limpah umat Tuhan yang hadir di sini. Kita percaya Bapak Ibu sekalian nih, saya lihat ya rohaninya sudah stabil. Ya, mau yang pewartanya siapa, terkenal gak terkenal, tetap hadir. Nah, khususnya tuh RT 8, RW 8, Janur Elok. Masih ada lagi yang lain-lain ya, dan sebagainya. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya, aminnya gak ada ya? Amin dong, Tuhan pasti memberkati ya. Karena Tuhan bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan, apanya, duitnya, kesehatannya, wah anaknya, cucunya, mantunya, sebagainya. Ya. Nah, terima kasih kepada Ibu Ratna Nirmala. Wow, udah buru-buru pergi ya, pulang ya karena ada urusan. Terima kasih atas pelayanannya, semoga Tuhan memberkati Ibu Ratna. Kemudian terima kasih juga atas kesaksiannya, hari ini banyak yang bersaksi ya. Pertama Ibu Francisca, kemudian Ibu siapa lagi ya tadi ya? Ibu Francisca, Ibu Lili Budiman, satu lagi tadi siapa ya? Ibu Sasa ya, ibu yang cantik ya. Nah, terima kasih atas kesaksiannya. Setiap kesaksian yang Bapak Ibu sampaikan itu tidak pernah akan sia-sia. Tapi boleh menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarnya. Amin atau tidak amin? Nah, maka dari itu umat-umat Katolik jangan segan-segan untuk bersaksi. Karena segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu tanpa campur tangan Tuhan itu tidak akan terjadi. Jangan kita berpikir bahwa memang karena gua hebat, memang karena kebetulan. No. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bukan suatu yang kebetulan, tapi memang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih atas kesaksiannya. Kemudian terima kasih juga kepada Bro Ari atas pelayanannya dan juga tim pujian semuanya, juga Anita dan juga semua pengurus ya dari Soundman, Alvin, Uni, Desi, dan setiap pengurus yang telah bertugas. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Kita ada beberapa pengumuman ya. Ada kegiatan pewartaan dari PD Pagi, Malam, dan Lansia di bulan Juni. Nah, Bapak Ibu bisa screenshot ya, supaya lebih update ya, tahu minggu depan siapa dan sebagainya ya. Kemudian Kamis malam tanggal 30 Mei, Kamis malam ini di tempat ini jam 19.30 ada pewartaan yang akan dibawakan oleh Ibu Sandra Louis dengan temanya jangan tawar hati. Nah lo, ada yang tawar hati? Kalau doanya belum dikabulkan jangan tawar hati ya. Kalau ada masalah yang belum terselesaikan jangan tawar hati karena kita punya Tuhan yang dahsyat ya. Silahkan diajak teman-temannya bagi yang bisa Kamis malam di tempat ini ya. Kemudian Selasa pagi minggu depan tanggal 4 Juni kita ada pewartaan bersama dengan Bapak Albertus Pujianto.
Nah, temanya sangat bagus Bapak Ibu. Kita sekarang ini kan tahu ya, sekeliling kita ini udah banyak terjadi hal-hal yang kadang-kadang pusing ya. Kadang-kadang kita juga tidak tahu Tuhan ini mau kemana. Tuhan ini mau ada apa ya. Apakah perang dunia ketiga akan terjadi dan sebagainya dan sebagainya. Karena tanda-tanda itu sudah kelihatan, temanya ini ciri-ciri dan perubahan sifat-sifat manusia di akhir zaman. Ini ada perubahannya Bapak Ibu, bukan tidak ada perubahan. Banyak orang udah semakin tidak kenal Tuhan, khususnya anak-anak muda. Banyak orang-orang yang sudah menjauh dari Tuhan, ya. Demi segala perkara apapun atas nama harta, kekuasaan dan wanita atau apapun, segala cara dihalalkan, bahkan menjual jiwanya kepada iblis dan sebagainya. Ini akan dikupas habis, jadi Bapak Ibu jangan madol. Ajak-ajak temannya untuk hadir, karena ini sesuatu tema yang jarang-jarang diwartakan, tapi ini memang benar-benar terjadi dan kita harus waspada juga ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ada, tadi ada suami istri baru pertama kali tapi udah pulang. Ada lagi yang baru hadir? Ada? Stok lama semua? Dahsyat, beri aplaus buat kita semua. Anak-anak Tuhan yang selalu setia ya, terima kasih. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berbeban berat atau ingin didoakan secara khusus, tim doa kami siap melayani Bapak Ibu. Sekalian terima kasih, Tuhan berkati. Baik, kita akan akhiri persekutuan siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dari awal hingga siang hari ini penyertaan Tuhan dalam setiap pujian dan juga firman Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Bapa, kiranya biarlah setiap firman yang kami terima boleh menegur kami, bahkan membuat hati boleh berjaga-jaga, agar kami tetap setia, agar kami boleh rendah hati, agar kami boleh menjaga isi hati kami terhadap sesama, bahkan terhadap Engkau Yesus. Tuhan, kami mohon berkat-Mu buat persembahan yang sudah kami edarkan tadi. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat buat persekutuan doa PD pagi, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba Ibu Ratna yang sudah mewartakan firman Tuhan siang hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati keluarganya. Bahkan Tuhan boleh memberkati kami semua dengan keluarga kami masing-masing. Ketika kami balik, ketika kami beranjak dari tempat ini, penyertaan Tuhan tidak kurang. Bahkan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Nama Tuhan yang kami muliakan, Allah yang tinggi yang kami puji dan kami sembah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Andreas Kim Tegon, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau lebih daripada pemenang. Amin. Dan kita katakan lebih daripada pemenang. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Nyanyikanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. kamu lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.